Jenderal TNI redakan aksi demo dengan bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya, teman-teman semua. Jadi demo kemarin ya, dan hari ini mungkin akan terjadi lagi demo-demo besar yang akan terjadi di Indonesia, buntut daripada ketidakadilan atau suara masyarakat yang tidak didengar oleh anggota DPRD dan juga DPR RI. Padahal sebelum mereka menjabat atau menjadi anggota DPR, mereka menginginkan suara kita dengan cara menyogok, dengan janji-janji palsunya. Tapi setelah mereka duduk, mereka malah hanya ingin memajukan, mensejahterakan kepentingan pribadi mereka saja. Ya, tentunya kita bisa melihat bahwasanya mereka pamer-pamer kemewahan, pamer-pamer mobil mewah, pamer-pamer gaji yang luar biasa, bahkan 3 juta per hari, tunjangan puluhan juta, gaji per bulan ratusan juta. Bahkan ada yang mengatakan bisa sampai miliaran per bulan gaji mereka. Ini kan sungguh miris. Ketidakadilan ini tidak bisa dibiarkan. Kita lihat dulu videonya, teman-teman semua. Iya. Oke. Iya. Oke. Oke. Iya. Iya. Oke. 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 Jadi demo terbesar dalam sejarah itu terjadi di era Soeharto, krisis ekonomi parah, pemerintahan Orde Baru yang otoriter, ya kan, mahasiswa dan rakyat tumpah ruah di jalan tahun 1998. Kemudian ada juga rakyat melawan Omnibus Law, menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh, mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, isu hak buruh dan lingkungan yang terancam. Kemudian ada reformasi 1998. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Indonesia dengan tuntutan reformasi dan penggulingan Presiden Soeharto. Ya teman-teman semuanya, ini nggak bisa dibiarkan. Kalau DPR semakin semena-mena dengan rakyat, ya demo besar akan terjadi. Jadi makna demo di Indonesia, demo lahir dari keresahan rakyat. Dari tahun 1998 hingga kini, suara massa terbukti bisa mengubah sejarah. Jangan mengabaikan suara daripada rakyat Indonesia, wahai para pejabat dan juga anggota DPR yang sedang duduk keenakan dengan gaji ratusan juta per bulan. Oke. 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 Ya. Oke. Jadi pejabat kalau masih gak mau dengerin rakyat, jangan bilang silakan demo deh. Demo buruh itu sah, kata Ahmad Syaroni. Ia bahkan mempersilahkan buruh turun ke jalan selama nggak ditunggangi. Kedengeran bijaksana memang. Tapi aslinya bilang kayak gitu karena udah ada himbauan dari DPR buat WFH. Sebelumnya beredar surat himbauan untuk WFH bagi para anggota dewan. Dan pas dikonfirmasi, Ahmad Syaroni bilang ya memang ada himbauan WFH. Bukan karena ada pandemi, karena ada demo buruh. Jadi susah kemana-mana, ribet katanya. Alasan yang kedengarannya sederhana ya memang. Tapi di telinga rakyat terdengar kayak DPR itu lebih sibuk menyelamatkan diri sendiri ketimbang nyiapin ruang buat ngedengerin suara rakyat. Lagian waktu demo kemarin emang ada pejabat yang datang. Coba kalau kalian tahu, komentar siapa.
Laskar cinta Jokowi, Prabowo tak bisa jaga keamanan negara, lebih baik mundur. Kan gue bilang apa? Kecurigaan gue tentang dugaan adanya campur tangan geng Solo di setiap keadaan gaduh di Indonesia ini. Selama pemerintahan Prabowo ini ada campur tangan geng Solo. Dan yang terakhir kemarin ini tanggal 28, tiba-tiba ada yang begini berita nih. Prabowo tak bisa jaga keamanan negara, lebih baik mundur. Udah 2 kali nih dari termul Jokowi meminta Prabowo mundur. Bahkan yang pertama kemarin sempat ada kalimat gulingkan Prabowo. Gue nih bukan pemilih Prabowo dan gue nggak dukung Prabowo sepenuhnya, nggak. Tapi ngelihat cara-cara termul Jokowi yang seperti ini, mau nggak mau gue bersuara ini. Wahai Pak Prabowo, lu harus tegas Pak. Lu harus tegas. Kapolri Listio Sigit itu kan juga peninggalan Jokowi, warisan Jokowi. Dia dinaikkan jadi Kapolri pada zaman Jokowi. Nah, apakah ini akan kita biarkan? Ini kalau sudah begini, Prabowo mundur atau gulingkan Prabowo dan negara akan terus dibuat chaos. Tujuannya apa? Supaya anak Jokowi naik, si Gibran. Kalian rakyat Indonesia mikir deh. Nih kalian lihat nih, mereka astagfirullahaladzim. Kesian rakyat. Pak Prabowo tegas deh, tegas sekarang. Udah, singkirkan orang-orang yang masih terafiliasi sama Jokowi. Jangan dibiarkan begini. Itu yang kemarin ngelindes itu mobil Brimob itu anak buah Listio Sigit. Harus tegas Pak, harus tegas. Jadi macan beneran. Jangan jadi macan yang dikandangin sama geng Solo Pak. Nah teman-teman, ini simulasi kalau gedung DPR RI terbakar ya. Jadi masyarakat sudah sangat muak sekali dengan anggota DPR yang berawal dari pamer-pamer kemewahan, pamer-pamer hal-hal yang tidak pantas untuk ditampilkan ke masyarakat, sehingga muncul kecemburuan sosial, iri dengki daripada masyarakat yang tidak senang terhadap kemewahan daripada para pejabat-pejabat di negeri ini, di negeri Indonesia ini. Tentunya dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini ya, semoga saja anggota DPR ya bisa mendengar dan juga mengaspirasikan daripada aspirasi masyarakat agar masyarakat menjadi lebih tenang ya kan, lebih terjamin lah daripada kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri, yang membuat anggota DPR dibenci oleh masyarakat, yang mereka ini seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan teman-teman semua. Tapi faktanya mereka kerjanya tidak ada untuk masyarakat ya kan. Nah ini contoh daripada gedung DPR jika terbakar teman-teman semua ya. Bayangkan kalau kericuhan terjadi dan gedung DPR RI dibakar oleh masyarakat. Wah, bagaimana yang terjadi teman-teman semua. Oke, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Salam.